wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM 2210100329 dengan mata kuliah Manajemen Strategik. Program Studi Administrasi Publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen strategik. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama, pengertian manajemen strategik. Manajemen strategik adalah suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien sampai kepada implementasi garis terdepan sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasarannya tercapai. Adapun sasaran manajemen strategik adalah yang pertama kualitas organisasi, yang kedua efisiensi penganggaran, yang ketiga optimalisasi sumber daya, yang keempat kualitas evaluasi program dan pemantauan kinerja, yang kelima kualitas pelaporan. Menurut pengertian dari M. Tenmosi, adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang yang meliputi yang pertama analisis lingkungan, yang kedua formulasi strategi, yang ketiga implementasi strategi, yang keempat evaluasi dan kontrol strategi. Adapun tujuan manajemen strategi, yang pertama untuk memenuhi kewajiban atau peran yang diamankan atau dimandatkan. Yang kedua, untuk melegitimasi keberadaan instansi permohonan anggaran. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat dampak dari peningkatan pelayanan kepada publik. Selanjutnya, adapun permasalahan penerapan manajemen strategik. Yang pertama, politik kontrol atau mengurangi rasionalitas dan objektivitas. Yang kedua, penentuan tujuan dan sasaran karena begitu kompleks dan luasnya, atau politik perencanaan keuangan, pemberian servis, sistem informasi. Yang ketiga, pengaturan kinerja atau kinerja sektor publik adalah subjek penilaian masyarakat, kepentingan politik dan kelompok. Yang keempat, keakurat data dan informasi. Adapun manfaat manajemen strategik, yang pertama, manfaat manajemen strategik berharga ketika keberadaannya mampu membantu para membuat keputusan untuk dapat berpikir dan bertindak strategik. Yang kedua, berpengaruh dalam keberhasilan organisasi. Yang ketiga, membantu pimpinan dalam membuat keputusan dan tindakan yang penting. Yang keempat, sebagai sarana untuk membantu mengelola sektor publik dan bukan merupakan tujuan dari sektor publik. Adapun 4 prinsip penerapan manajemen strategik. Yang pertama, perhatian pada jangka panjang. Yang kedua, pengintegrasi tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas. Yang ketiga, kesadaran bahwa manajemen strategik membutuhkan kedisiplinan dan komitmen untuk dapat dilaksanakan dan tidak self-implementing. Yang keempat, perspektif eksternal tidak diartikan sebagai adaptasi total terhadap lingkungan, tapi merupakan antisipasi terhadap perubahan lingkungan. Adapun karakteristik manajemen strategik, yang pertama, perumusan proses organisasi dalam suatu pernyataan misi. Yang kedua, identifikasi tujuan dalam pernyataan visi yang hendak dicapai di masa datang. Yang ketiga, adanya kerangka waktu atau planning horizon yang membatasi kapan tujuan hendak diwujudkan. Yang keempat, analisis sistematis tentang kondisi organisasi saat ini, khususnya kapabilitas. Selanjutnya, pengertian manajemen strategik menurut Fred Red David adalah seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai objeknya. Adapun proses manajemen strategik yaitu ada 8 langkah dalam proses manajemen strategik. Yang pertama, identifikasi misi dan sasaran organisasi. Yang kedua, analisa lingkungan luar. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman.
Yang keempat, analisa lingkungan internal atau sumber daya organisasi. Yang kelima, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang keenam, merumuskan strategi. Yang ketujuh, melaksanakan strategi. Yang kedelapan, evaluasi strategi. Adapun analisa lingkungan eksternal dan internal, faktor yang mempengaruhi perencanaan yang pertama dari luar atau eksternal adalah faktor lingkungan luar baik langsung maupun tidak langsung. Faktor ini bisa berdampak positif dan negatif, diantaranya keadaan preferensi konsumen, pesaing, pemasok, kebijakan pemerintah, dan teknologi. Dari dalam atau internal adalah faktor yang ada dalam lingkungan perusahaan itu sendiri. Adapun pengertian dari sektor publik merupakan bagian dari ekonomi yang dikendalikan oleh pemerintah. Bagian dari perekonomian ini berkaitan dengan pemberian atau penyerahan jasa-jasa pemerintahan kepada publik. Selanjutnya, mengapa sektor publik membutuhkan perencanaan strategi? Kepemimpinan strategi merupakan satu elemen kunci yang efektif dalam manajemen strategik. Pemimpin memfokuskan organisasi mereka pada arah strategik. Selanjutnya, manfaat manajemen strategik. Yang pertama, berguna bagi perencanaan untuk perubahan dalam lingkungan dinamika yang kompleks. Yang kedua, berguna untuk mengelola hasil atau managing for result. Yang ketiga, perencanaan strategik merupakan suatu proses dari diagnosis. Yang keempat, perencanaan strategik merupakan suatu alat untuk manajerial yang penting. Yang kelima, perencanaan strategik berorientasi masa depan. Demikian penjelasan mengenai manajemen strategik. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya dalam penyampaian materi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.